Oke. Bagaimana kalau kita mau follow up pasien dengan 27 banyak, itu besar chance kita akan miss. Jadi kalau misalnya tiap kali kita melakukan programming, pertama patient safety, system integrity, therapy quality, dan future plan. Selalu tanyakan pasien. Yang kita follow up adalah pasien, bukan pacemaker. Oke? Yang kita follow up adalah pasien, bukan pacemaker. Jadi kita harus tanya keluhan dan seterusnya, indikasi dan seterusnya, kenapa kita pasang, kapan kita pasang, dan seterusnya. Karena itulah jangan tanyakan, oh pasiennya pacemakernya bagus nggak? Tanyakan, is the patient safe? The system intact? And can we improve the therapy? Jadi yang kita follow up bukan pacemaker. Jadi is the patient doing well? Is the patient system correctly performed? Battery leads, sensing and capture? Can pacing be safe, more physiologic, more efficient, save the battery longevity? Jadi begitu, kapan kita follow pasien? Misalnya pasien begitu plate sudah kita pasang, 72 jam kita cek the first 72 hours. Terus 2 minggu kemudian atau 1 minggu kemudian, kenapa 3 bulan, dan habis itu jika baterai mau habis, cek lebih sering. Di sini ada patient's report yang kayak pasien datang, anamnesis, tempel, itulah bagian dari Mayo Clinic. Print sebelumnya dan record dan seterusnya sampai plan. Plan ke depan kapan pasien kita follow up. Nah, kebetulan di sini ada hari ini kita akan menggunakan Medtronic. Saya menggunakan metode dari Medtronic yaitu PBL Stop. Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar semua dan sudah menggunakan metode ini. Jadi kalau sistem dari Mayo Clinic, before programming, print, save dan print. Sesudah programming, save and print. Itu dah dari Mayo Clinic. Oke? Karena itulah ada kata-kata dari ini. Expertise tells you what abnormalities mean, but a checklist make sure we don't miss them. So karena itulah kita perlu checklist. Itulah yang kita belajar dari sistem penerbangan di dunia. Angka pesawat jatuh cuma 1 dari 100.000 penerbangan. Itu semua karena checklist. Ini saya mengutip dari banyak sekali slide ini dari Medtronic. Itu PBL Stop. Ada presenting rhythm rate, percentage of pacing, B battery status, lead impedance and sensing. Saya tidak jelasin detail, nanti semuanya akan turun-turun ke bawah, akan ada. Di situ ada threshold, observation, and programming and printing. Ingat, nomor 27 di Mayo Clinic mereka akan save and print dan simpan di folder pasien. Itulah standar dunia. Itu ibarat Real Madrid, Barcelona. Itulah level mereka. Jadi kalau misalnya gini, pada saat pasien datang, ingat kita bukan memfollow up pacemaker, kita memfollow up pasien. Simptom ada enggak? Pas sudah dipasang ada simptom enggak? Ada dyspnea enggak? Ada kelayangan enggak? Ada fatigue enggak? Kecapean enggak? Ada exercise intolerance enggak? Waktu saya 15 menit. Ada pocketnya gimana? Ada edema enggak? Ada demam enggak? Ada geser enggak pacemakernya? Baru rate rhythmnya gimana? Baru kita bandingkan dan kapan pasien dipasang? Bisa gini, sering kalau andaikan saya pasien datang ke kita, ups, programnya lagi tidak ada. Pertanyaan paling gampang adalah kapan dipasang pacemaker, itu aja. Indikasinya apa? Kalau tidak bisa, wah tidak ada EKG, raba aja nadinya. Itu udah memeriksa pasien. Kita sebenarnya mau memeriksa follow up pasien, oke? Nanti ke depannya nanti kita akan ada 4 mesin, 3 atau 4 mesin Medtronic. Nanti kita akan belajar bagaimana memprogramming sesuai standar, di mana kita menggunakan checklist untuk mengurangi resiko miss. Jadi kalau gini, Medtronic di situ ada lampu hijau. Ini lampu hijau di sini. Jadi kalau lampunya nyala, lampu hijau di situ kita bisa lihat, oh nyala bagus, oke? Nah sesudah itu, oh berarti kita sudah di atas pacemaker. Langsung kita kerja, oh lampunya hijau, langsung kita lihat pacemaker, tak 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 tak, cek. Oh iya bu, bagus bu, ya bubar. Padahal ada hematom, oke? Jika ada hematom, pacemaker 100% berfungsi normal. Pasti. Pacemaker keluar aja, kabelnya keluar, 100% pacemaker berfungsi normal. Oke? Jadi yang kita follow pasien. Jangan sampai kita gini, oh ya, tok, print, ya bebas bubar. Ternyata hematom, 100% pacemaker normal. Karena itu kata-kata Sir William Osler, the good physician treats the disease, great physician treats the patient who has the disease. Karena itulah good physician treats the pacemaker, but great physician treats the patient who has the pacemaker. Tahu yang Sir William, mungkin siapa yang tahu Sir William Osler?
Sir William Osler ini adalah dokter yang ngajarin bedside teaching pertama di dunia. Dia ngajarin bedside teaching. Itulah yang paling efektif. Dan dia juga yang founder of John Hopkins Hospital. Dan itu balik lagi presenting return rate and percent of pacing. Di sini kita bisa lihat ini ada irama sinus. Oke, irama sinus, sinus, QRS, sinus, QRS, QRS, QRS. Di sini kita lihat ada atrial pacing, ventricular sensing, atrial pacing, ventricular sensing. Jadi sebenarnya kita bisa EKG dulu, kita lihat, oke? Di sini ada atrial sensing, ventricular pacing. Oke, kita fokus satu halaman ini mewakili kurang lebih 80-90% dari apa yang akan kita cek dari pacemaker. Jadi kita bisa di sini atrial sensing, ventricular pacing kita fokus di atas. Dia ada atrial sensing P-wave, ada ventricular pacing. Di sini ada QRS yang pacing. Di sini ada DDDR. Jadi P pertama ingat programming presenting rhythm. Oke? Programming presenting rhythmnya apa? Modenya DDDR. Lower rate limit 60, upper rate limit 130. Dan dari sini kita bisa lihat, oh kira-kira apa sih dia? Kenapa sih pasien dipasang pacemaker? Misalnya kita lihat sini, atrial sensing, ventricular sensing 67%. Atrial sensing, ventricular pacing 20%. Berarti itu ada atrial pacing 3,9%, atrial pacing, ventricular pacing 9,3%. Besar chance ini pasien ada AV block, tapi intermittent. Oke? Dan mungkin ada sesekali dia ada SMD. Jadi hanya dengan lihat tabel itu kita bisa tahu diagnosis pasien sebelumnya. Baru di sini atrial sensing, ventricular sensing, atrial pacing, serial pacing spike, ada ventricular sensing dan QRS yang normal, narrow. Kalau di sini atrial sensing tidak ada pacing spike, ada ventricular pacing di sini kita bisa lihat berarti atrial sensing, ventricular pacing. Besar chance di sini ada masalah di AV node. Oke, dengan kita tahu ini. Kalau kita tahu ini, besar chance ada masalah SMD. Dengan kita tahu ini, besar chance ada masalah SMD dan AV node. Battery status. Ibarat kita kalau ada handphone tanpa battery status itu repotnya minta ampun. Kita nggak tahu kapan mau charge, kapan nggak usah di charge. Kebayang nggak rasanya kalau kita punya handphone tidak ada baterainya, logo baterai itu pusing sekali. Dan ini andaikan saya baterai full, baterainya tidak mau habis. Inilah kita cek, oke? Dan dari situ kita akan ada logo ERI, EOS. Saya tidak jelasin karena waktu kita pendek. Di sini kembali lagi selalu akan kembali di mode ini. Dan di sini baterainya akan langsung dikasih tahu. Di sini baterai, dates and measurement. Tapi kita bisa lihat langsung di sini. Remaining longevity 7 to 10.5 years. Sudah kita klik tadi data, battery and leads, langsung muncul ini. Disinilah voltasenya, oke? Terus kita bisa lihat ini, oke? Minimum years 7 to 10.5 years. Angka ini muncul dari algoritma pacemaker berdasarkan energi yang diberikan. Saya ulang, angka ini muncul karena heart rate pasien, seberapa sering pacemaker mem-pace, dan berapa besar energi yang di-output keluar dari pacemaker. Dan dari situlah muncul angka 7-10 tahun. Mesin memprediksikan 7-10 tahun ke depan. Sama juga battery life kita yang saat kita gunakan di handphone. Itu juga yang berlaku hal yang sama. Bagaimana dengan lead? Ada kertas kecil? Boleh minta kertas kecil? Di sini lead itu berfungsi, lead itu thank you. Lead itu berfungsinya sebagai memacu jantung. Dan dia juga mensensing. Pacemaker, artinya pacemaker melakukan pacing. Tapi pacemaker fungsinya juga monitoring dan juga mensensing. Oke? Di situ ada kita bisa lead, capture, and sensing. Oke? Di sini ada impedance, ada capture and sensing. Sebentar juga. Nanti kita akan lihat yang kurvanya apakah ada abrupt increase, ada abrupt decrease, ada intermittent noise. Nanti akan saya tunjukin, tapi tidak semua akan karena waktu kita pendek. Misalnya gini, kembali lagi kan ke sini. Kalau andaikan Tukul bilang kembali ke laptop, ini oke? Ini kembali ke dashboard. Di sinilah ada impedance. Kita akan lihat di sini.
Setiap kali kita lihat impedance, kita akan melihat hanya di sini. Tapi jangan lupa lihat grafik sini. Saya ulang lagi, normal value it doesn't mean normal leads. Oke? Normal value it doesn't mean normal leads. Maksudnya adalah normalnya misalnya contoh di angka sebelumnya 800. Entah kenapa tiba-tiba satu hari lalu dari 800 naik ke 1100. Itu masih normal range. Tapi tiba-tiba ada naik, itu nggak normal. Oke? Oke, ya ini di sini kita bisa lihat di sini nanti ada quick look battery and leads. Di sini kita klik data, kita akan ada battery and leads. Di sini kita bisa lihat di sini nanti ada leadsnya 540, 567. Oke, misalnya gini, ini ilustrasi ya. Andaikan saja ini selang ini ada air mengalir lancar, tidak ada hambatan. Impedance-nya bagus nggak? Bagus. Bagaimana saya bikin? Impedance-nya gimana? Naik. Masuk akal? Make sense? Karena ada hambatan, itulah impedance. Oke? Bagaimana jika impedance-nya gini? Bagus kan nih? Kembali lagi. Tapi saya bikin bobol-bobol sini. Hambatannya gimana? Turun nggak? Turun. Masuk akal? Itulah impedance. Oke? Jadi kita lagi impedance. Patah, saya bolongin, bocor. Oke? Itulah selang, silikon, dan lain-lain yang membungkus konduktor. Inilah jadi kembali lagi di sini. Jika ada kita bolongin kabelnya, impedance-nya turun. Jika kita patahin kabelnya, impedance naik jadi 2000. Oke, paham konsepnya? Gampang kan? Semuanya jadi dokter itu gampang, nggak susah. Oke? Tapi saya bohong. Setuju? Oke. Misalnya ada satu jokes dari satu dokter namanya Conrad Fisher. Jika ada seseorang bisa belajar elektrofisiologi IP, hanya satu kali belajar tanpa diterangin orang dan dia bilang saya mengerti belajar IP. Cuma dua kemungkinan. Satu, dia setengah dewa. Kedua, dia berbohong. Oke? Susah. Oke, sekarang sensing. Sekarang kita men-sense. Jadi men-sensing itu saya men-sense electricity, saya men-sense myocardium, saya men-sense electricity dari myocardium. Jadi kalau saya under-sensing, saya tidak merasakan. Ulang, misalnya pacemaker waktu saya sisa 5 menit. Pacemaker saya men-sensing, saya merasakan. Oke? Kalau saya tidak merasakan denyutan, saya akan pacu. Over-sensing adalah kita merasakan, sudah terlalu merasakan, ada denyutan jantung, ada denyutan jantung, ada denyutan jantung, maka saya tidak akan memacu. Over sensing menghasilkan under pacing. Ini saya sudah jelasin karena waktu saya sisa 5 menit. Kita lihat di sini lagi. Kalau misalnya sensing cara cheatingnya di sini aja, lihat kiri bawah. Di sini ada sensingnya. Dan dia akan menyesuaikan dari apa namanya fluktuasi. Yang jadi pertanyaan, loh kok sensingnya berbeda-beda? Sedangkan tip saya di posisi yang sama tiap hari. Saya tip lead kita tidak geser-geser, loh kok angkanya berubah-berubah? Dan itu berubah kadang-kadang, misalnya contoh pasien, posisi badan pasien, tipnya ada geser sedikit sesuai gerakan, itu wajar. Atau misalnya pasien menggunakan amiodarone, itu akan, misalnya pasien post infarct akan berubah juga. Ini oversensing. Dia men-sense yang seharusnya tidak perlu di-sense, yaitu T-wave. Oke? Jadi kalau under-sensing, dia seharusnya men-sense QRS, tapi tidak men-sense yang sininya. Jadi dia bersifat under-sensing. Oke? Cara men-sensing adalah di sini ada di tes, kita sensing. Di sini pandaikan kita programming hasilnya gini. Nanti habis ini kita akan belajar. No worries, oke? Jadi misalnya gini, ada V-pacing, ada QRS di sini. Tapi dia mem-pacing, artinya adalah dia seharusnya merasakan ada gelombang QRS. Jika tidak merasakan, dia pacu. Tapi ada QRS, dia tidak merasakan. Terus dia pacu, bersifat under sensing, menghasilkan over pacing. Bagaimana ini?
ventricular pacing, ada ventricular sensing, tuk, 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 kerasa sesuatu. Dan dia, karena dia men-sense sesuatu, dia tidak akan memacu. Over sensing menghasilkan under pacing. Oke, threshold, sisa 10 menit, oke. Threshold ini, definisi threshold itu adalah, misalnya contoh, saya mau maju gini, berharap teman-teman di belakang kedengaran enggak apa yang saya lakukan? Kedengaran? Maaf, saya akan tek-tek gini ya. Kedengaran? Maksudnya kedengaran? Kedengaran? Saya turunin threshold saya. Kedengaran? Yang belakang? Thresholdnya sudah tidak kedengaran. Berarti pada saat inilah threshold Anda yang di belakang. Kalau misalnya gini, tidak kedengaran, berarti tadi sudah lewat threshold. Jadi threshold itu adalah energi terendah, output terendah yang bisa kita pace pacemaker dan menghasilkan capture. Energi yang terendah yang konsisten. Oke, sisa 2 menit. Ini kebetulan ada teman-teman yang sedang pendidikan fellow. Saya akan jelasin rumus ini. Ini seakan-akan kenapa kita belajar fisika, sedangkan saya dokter. Kenapa yang saya belajar fisika? Energi adalah V kuadrat plus pulse width bagi impedance. Maksudnya adalah contoh. Misalnya gini, 2 volt, 1 volt, oke? Entah kenapa thresholdnya naik, harus baru bisa kepacu. Kedengaran ke sana? Kedengaran kuat. Saya harus pukul kuat. Berarti energi sakit tangan dong, ya bu sakit, ya supaya kedengaran. Oke? Itulah energi yang saya berikan, itu voltase saya. Jika saya mendobelkan voltase saya mengkuadratkan voltase saya. Energi yang saya habiskan dikuadratkan. Tapi sekarang pulse width itu adalah gini ya. Lihat tangan saya lagi. Oke, itu pulse width sekitar 0,4 milisecond. Sekarang pulse widthnya saya lebarin. Kelihatan? Itulah pulse width. Jika saya mendobelkan, saya hanya mendobelkan pulse width tanpa dikuadratkan. Artinya adalah jika 2,5 volt voltase saya naikkan menjadi 5 volt, berarti 2,5 ke 5 itu di 2 kali lipatkan, tapi dipangkatkan 4 kali lipat. Oke? Pulse width 0,4 milisecond, 0,8 milisecond. Saya mendobelkan pulse width saya. Jadi energi yang dihabiskan lebih sedikit tanpa kuadrat. Oke? Waktu sesi 43 detik secepatnya. Ini thresholdnya. Threshold cepat 0,1,5 1 milisecond 1 volt 0,5 volt. Berapa thresholdnya? 1. Good. Setuju 1? Setuju 1? Ada yang tidak setuju enggak? Oke, berarti semua setuju ya. Definisi threshold adalah jika kita memacu secara konsisten dan bisa terpacu terus-terus. Oke? Jadi kalau misalnya gini, sebenarnya andaikan saja satu di sini yang beats kelima ini hilang misalnya. Oke? Threshold kita adalah di 1,5. Dia harus konsisten terpacu. Oke, 10 detik. Dr. Evan, berhubung setelah ini ada hands-on pacemaker reprogramming, saya rasa juga masih materi yang sama. Kalau 1-2 menit berlebih, mungkin kita bisa okay. Thank you. Ini 0,3, misalnya contoh kalau pulse width-nya di 2 volt kita tetap, tapi di pulse width-nya kita turunin sampai ininya hilang. Berarti threshold-nya di angka 0,2 misalnya. Oke? Diobservasi. Di sini kita lihat di sini, tinggal dilihat di dashboard sini. Ada high ventricular rate, kita tinggal klik di situ, kita bisa lihat. Observasi, kita lihat lagi stop EGM. Percayalah, programming lebih susah dari memasak. Dan Anda akan sukses di sini. Saya kan pernah melakukan coronary angiography. Saya yakin banyak yang pernah ngerjain di sini. Mana lebih susah, melakukan atau bikin laporan? Bikin laporan lebih susah. Okay? Kadang-kadang bikin laporan lebih panjang daripada mengerjain. Oke, programming. Jadi kita programming, ini saya tidak jelasin lagi. Nanti sesudah dari kita sudah tahu threshold, sensitivity dan seterusnya, baru kita atur programmingnya. Oke, ini di parameternya kita bisa lihat di sini ada modenya, ada pulse width-nya, sensitivity. Baru di situ kita bisa juga setting FV delay-nya. Oke, kembali lagi ke besok. Andaikan saja ini jantung, harus lihat pasiennya. Jangan cuma sekedar taruh gini, tidak lihat poketnya. Oke? Belajar jangan abai.
Jadi ada PBL stop, presenting return battery status lead impedance sensing threshold observation, programming and printing. Okay? Pacemaker implantation starts the therapy. Follow up keeps the therapy safe, keeps the patient safe. Okay? Thank you. Baik, terima kasih pada Dr. Evan.